Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Entah udah bisa dibilang bonjour atau belum karena ini udah jam. Bukan udah jam sih, baru jam 1 lebih 10 menit, which yes. Masih dini hari di sini. Um, Jujur sejak tanggal 29 Maret lalu ya kalau nggak salah itu jam sudah berganti menjadi summer hours atau heure d'été ya. Dan udah lama aku nggak upload video atau bikin video untuk YouTube, apalagi kan ada beberapa um, aktivitas di mana aku keluar tapi nggak bikin video karena ribet. Selain itu akunya kedinginan, nggak kuat pegang kamera atau handphone, kadang-kadang takut didatengin orang yang ngincar dan lain-lain. So ya, yeah. Ini aku coba apa namanya screen recording dengan QuickTime Player. Entah berhasil atau enggak, tapi ya kita coba aja dulu ya. Oke, so far aku belum upload video yang aku buat bulan Februari lalu, dimana gue sempat papasan juga sama dosen deket metro dan sempat diliatin orang juga. Gimana ya intinya, uh, suatu momen yang menurut aku agak awkward juga karena diliatin orang. Waktu itu masih kita hidup dengan normal sebelum coronavirus became pandemic, alias mewabah di seluruh dunia. Mudah-mudahan bisa secepatnya diupload video tersebut, walaupun suaraku nggak terlalu jelas, banyak angin, dan sedihnya nggak ada penangkal angin yang mengganggu suara aku di video. Dan entah kenapa dengan kamera digital selalu ada kayak suara angin gitu di videonya, padahal aku ngomongnya udah cukup keras, suaraku nggak sepelan kalau aku interview dengan seseorang dan lain-lain. Sedangkan kalau gunakan handphone, memoriku cepat habis dan saat ini juga hampir habis. Saya rencananya mau beli SD card, memory card untuk handphone karena aku ingin kayak beberapa application masuk ke external storage, tapi yang di SD card yang aku sebut tadi, karena banyak banget kan, karena aku juga apa namanya melakukan pembelian beberapa buku di Google Play Books, karena buku fisik memang apa ya, sebenarnya buat aku mudah, cuman kadang-kadang kan apa ya, kalau aku pulang nanti takutnya berat gitu bawanya. Oke, cukup bahasa basinya. Ini by the way adalah page YouTube aku. Doain aja seperti yang sebelumnya aku katakan, bisa secepatnya membeli equipment yang aku butuhkan untuk create content di sini. Dan sebenarnya file-file aku sekarang masih berantakan di hard disk yang lama, yang satu lagi yang isinya banyak banget entertainment, film, lagu-lagu Perancis dan lain-lain. Itu aku belum kayak merapikan lagi file-file tersebut karena aku masih ada tugas. Dan
apa namanya, seperti semprop juga, seminar proposal, tapi lebih kayak penulisannya beda banget sistematikanya, tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan bisa cepat selesai baru aku bisa create konten, atau bisa juga sambil aku ngerjain proposal research aku ketika jam-jamnya détente alias waktu tenang, aku coba create video walaupun isinya hanya bacotan aku aja mengenai kehidupan aku di sini, dan apalagi ya, beberapa momen yang gak sempat aku vlog alias enjoy the mental moment akan aku ceritakan. Terakhir saya bikin tuh kayak sekitar bulan apa ya, Februari I guess ya. Mungkin waktunya bikin lagi tuh sekitar ya minggu-minggu ini, mudah-mudahan bisa tercapai targetnya. Oke. So ya. By the way, ini page YouTube aku. Aku masih banyak basa-basinya anjir. So far, I don't care on how much subscribers I have now, dan ini page Facebook aku yang jarang banget aktif sayangnya. And then ada blogger yang terakhir aku tulis tuh bulan September ya kalau nggak salah. Abis itu jarang nulis lagi karena sibuk sama kuliah. Ya après ada Tumblr juga, aku belum sempet revlog lagi, atau bukan reblog, sorry. Dan belum ada konten baru sebagus Pinterest, sebagus We Hearted atau lain-lain, atau platform lain-lain maksud aku, sorry. And then ada Snapchat, aku juga jarang di situ walaupun ada teman, kolega yang apa sering banget aktif via Snapchat, tapi sekarang udah jarang banget, entah karena apa. Terus Instagram yang sudah aku gembok sejak awal tahun 2019 atau pertengahan, aku lupa. Alors, terakhir aku upload video, jadi aku sebenarnya pengen kayak ngeliat apa aja sih yang aku udah upload. So I uploaded pertama kali itu video dari sepupu aku yang apa ya, istilahnya kayak buat ngucapin ulang tahun aku waktu aku 17 tahun. Karena jujur di Indonesia 17 tahun itu kayak tahun dimana bener-bener pengen banget yang namanya ngerayain sweet 17 gitu istilahnya, ngerti gak sih? Terus ada tutorial hijab aku zaman dulu yang apa ya, bisa dibilang mirip-mirip apa ya, salah satu influencer yang dulu aku ikutin yaitu Hana Tajima Simpson, yang kebetulan dia orang mana sih, kayaknya how can I say that, Britannique d'origine japonaise. Pokoknya dia orang Inggris keturunan Jepang, atau emang ortu dua-duanya Jepang, aku nggak tahu, aku lupa lagi. Karena dulu beliau adalah salah satu influencer yang saya ikutin banget dulu. Terus ini ada dance battle, which is dance battle-nya doang, nggak lengkap videonya. Waktu itu sama temen aku Intan, entah kabarnya dia kemana, tapi kita masih saling follow-followan gitu di Instagram. Emang mungkin jarang instastory aja ya doi. Ini so far I got like 152 views in that dance battle.
terus aku ngetes aplikasi Flipagram. Terus sebenarnya ada juga video-video yang sempat aku upload tapi akhirnya aku private. Après video Club de Chant yang sebenarnya di videoin sama salah satu teman aku, which is harusnya kan dia yang upload atau admin akun, misal akunnya jurusan bahasa Prancis, misal adminnya AEDF atau adminnya Club de Chant itu sendiri di YouTube. Tapi ini aku yang upload, dan kebetulan kan karena waktu itu ada salah satu alumni UPI yang sekarang sudah tinggal di Prancis pengen lihat Club de Chant, saya kasih lah videonya via link itu. Nggak tahu beliau udah lihat atau belum. Aku awalnya cuman upload 2, which is yang ada akunya doang. Terus ini video yang bener-bener gak ada aku, tapi aku yang ngerekam karena aku emang hobi mendokumentasikan performance-nya Club de Chant meskipun akunya gak ikut nyanyi waktu itu. Dan aku terakhir ikut konser tuh ya ini aja, tahun berapa ya, ini tahun 2014 kalau nggak salah. Cuman aku nguploadnya tuh sekitaran ya 2014. Terus aku juga bikin kayak favorite bracelet tahun 2014 tuh apa aja sih, dan waktu itu kan lagi ngetrennya Rainbow Loom. Aku bikin deh si Rainbow Loom gini tapi warnanya Bleu Blanc Rouge, dan ternyata emang dari dulu aku demen banget sama yang namanya Bleu Blanc Rouge. Aku emang Francophile like sejak 2000 berapa ya, 12-13, tapi belum sampai kayak sekarang gitu. Yang sekarang kan aku koleksinya alhamdulillah udah banyak ya. Terus aku bikin tutorial nail art gitu ya ala aku, karena entah kenapa di sini videonya aku bikin kayak ngecat dulu semua kuku warna putih, dan abis itu kalau nggak biru dulu ya merah dulu gitu, tutorial. Terus sosokan details ala-ala Instastory. Kan Instastory tuh dulu baru ada tahun berapa ya, aku lupa. Ya short video aja lah. Terus editan di Maypie sampai Another Me on Maypie ini, aku gak tahu akun aku masih ada atau enggak. Aku udah lupa juga username password, pengen sebenarnya dinonaktifin cuman gimana ya, ya udahlah. Terus ini ada salah satu pengajar IV yang nyanyi Goyang Dumang, tapi ini short videonya aja yang sebenarnya direkam oleh dulu salah satu orang di Accueil alias di resepsionis IV, namanya Mas Abu. Itu yang ngerekam. Dulu kan kita temenan di Path sebelum Path aku dihapus karena kebanyakan akun dan males juga ya di stalking sama satu orang. Ya udahlah ya, ceritanya panjang. Terus ini video pusing pala Barbie yang sebenarnya banyak di Instagram, tapi kayak begitu di YouTube aku nggak nemu banget video ini, ya udah aku upload aja si pusing pala Barbie ini. Terus 4 years ago, ini aku lupa ya tahun berapa, kalau nggak salah 2015 2016 gitu, aku lupa. Oh iya, 2015 kalau nggak salah, aku lupa. Ini tutorial hijab waktu itu selama aku kuliah. Ensuite
short video waktu di Paris tahun 2014, karena dulu nyesel banget aku nggak bikin vlog, alias cuman bikin foto-foto doang dan kadang-kadang ngupload foto lama sebagai obat kangen. Karena kebanyakan orang kita itu kalau ngupload foto, kalau nggak yang estetik gitu, biasanya kalau yang udah pernah keluar negeri paling ngupload foto yang di luar negeri aja gitu. After that aku bikin kayak video yang isinya tuh foto-foto gitu, tapi yang kayak slide gitu tapi cepet banget gitu. Ini videonya. Terus ini aku waktu itu presentasi tentang kota tempat aku mudik biasanya. Ini teman aku yang ngerekam, alhamdulillah. Kenang-kenangan juga ya buat aku. Terus ini ada short video oleh teman aku, entah kayaknya di feednya udah dihapus atau di archived, aku lupa. Waktu kita ujian apresiasi bahasa dan seni, di situ kita ujiannya ujian praktik menampilkan karya seni kita gitu. Dan ya kebetulan waktu itu aku ingat memamerkan aku yang sebagai model di potret teman aku secara gretong. Aku kan karena waktu itu pengen banget ya foto gitu sebagai model, photoshoot gitu ala Michael Jackson, pakai topi, pakai military jacket dan pose ala Michael Jackson, dan juga memamerkan foto karya aku sendiri. Jadi aku memamerkan aku yang sebagai model dan sebagai fotografer juga, tapi kalau sebagai fotografer aku lebih ke tema foto-foto cangkir kopi gitu, coffee photography istilahnya. Terus ini ada video CDC lagi yang lama, waktu itu aku nggak upload bersamaan dengan yang ini. Itu 2 lagu favorit aku ya sebenarnya selama jadi di choir itu. I Believe in You aku udah pernah nyanyiin waktu wisudanya Akang Teteh tahun 2000 berapa ya, 13 akhir. Imna Alamur aku nggak pernah nyanyiin, tapi aku pengen banget suatu hari itu nyanyiin, meskipun generasi sekarang udah nggak nyanyiin itu lagi. Terus ini junior aku ya yang ngevideoin momen ini, karena dulu handphone aku kan apa ya, lagi lelet-leletnya berjalan nggak mulus dan kadang-kadang ngebug juga. Akhirnya di videoin teman aku waktu itu. Ini video zaman akrabisasi tahun 2015. Di situ kita kayak ada DJ gitu-gitu, party, istilahnya ajeb-ajeb gitu, joget-joget ala-ala di klub gitu. Terus ini aku nyanyi lagunya Shania Twain. Awal-awalnya tuh aku suaranya kecil banget karena keganggu dengan suara-suara lainnya juga ya. Nggak tahu ini pakai camcordernya siapa, kelihatannya vintage banget. Nggak vintage juga sih, tapi kayak tahun 2000-an berapa gitu. Terus ini percobaan ketigaku baca puisi di La Semaine Française. Ada judulnya seperti yang bisa kalian lihat. Dan di sini alhamdulillah aku juara 3 ya waktu itu. Aku juara 1 tuh pas tahun pertama kuliah, which is 2014. Ini 2016 by the way, aku juara 3. Terus ini aku waktu itu nyobain Dubsmash, aplikasi yang kita tuh kayak lip sync gitu, mirip-mirip apa ya, intinya sebelum TikTok populer kita kan bikin kayak lip sync video gitu, tapi di aplikasi bernama Dubsmash. Di sini apa ya,
yang lagi booming waktu itu kan lip sync lagunya Twerk It Like Miley dari Brandon Beal. Ini aku nge-lip syncin lagu itu, dan memang booming banget ya lagu itu saat itu ya. Terus ini birthday video yang waktu itu aku pernah upload di IG, tapi aku archive atau aku hapus karena apa ya, sering berjalannya waktu feed putih-putih aku hancur dengan feed aku yang akhirnya berwarna lagi gitu. Dulu kan aku 2015 kalau nggak salah itu feed Instagramnya full putih, white addict, white flat lace gitu-gitu, pokoknya yang muanya tuh backgroundnya harus putih gitu-gitu. Dan saking terpakunya sempat buntu juga, kadang-kadang feednya nggak terpaksa harus hancur dengan warna-warna lain. Tapi ya udahlah, akhirnya sekarang pun aku udah nggak peduli bentuk feed aku kayak gimana, sesuai apa ya warnanya. How do I say that, simetris, satu kolom atau satu row simetris kayak Instagram aku yang sebelah. Tapi ya udahlah, aku udah nggak peduli lagi. Yang penting aku sekarang filternya pengen yang rada-rada grunge, vintage gitu-gitu dari VSCO ya. Itu emang aplikasi andalan buat ngedit foto. Terus ini Dans la salle de lecture, di sini aku mulai ngevlog gitu, walaupun masih pendek-pendek, kadang bahasa Prancisnya ngasal, nggak fluid atau ancur istilahnya, grammarnya tuh aku nggak nonton lagi soalnya. Terus ini What's in My Bag tertanggal Juni 2016. Ini beberapa video dan foto waktu aku KKN, kuliah kerja nyata. Terus ini aku nge-review Paris series yang sekarang sama adek aku udah ditaruh di masing-masing mobil karena pandemic coronavirus. Mereka butuh hand sanitizer dan akhirnya she was like, ya suruh siapa dianggurin hand sanitizernya, ya udahlah nggak apa-apa toh. Walaupun merek Paris seriesnya udah gak ada lagi di toko-toko, setidaknya udah aku abadikan lewat foto dan video di sini ya. Terus di sini ada diary. Jadi waktu itu aku ada tugas bikin buku harian gitu, kalau nggak salah pas zamannya aku diajarin dosen Madam Farida kalau nggak salah. Itu beliau pengajar grammar dan pengen kita kayak grammar atau ya aku lupa. Terus aku lupa juga antara Madam Iis atau Madam Farida yang ini disuruh bikin diary gitu. Jadi sehari-hari kita ngapain dan lain-lain gitu kan, masih level A2. Ya kita nulis aja. Sebelum aku mengenal yang namanya journal de bord di tugas aku yang sekarang ya pas S2. Terus iPhone 4S case collection, walaupun ada beberapa casing yang aku udah kayak simpen, jual, atau sampai blok aja gitu ininya. How do I say that? Bentukannya gitu atau warnanya udah blok gitu. Terus ini video kenang-kenangan waktu SMA. Entah ada Zaini atau enggak, aku belum nonton lagi. Almarhumah Zaini, siapa tahu jadi obat kangen kita semua yang ada di alumni
2013. Video ini sebenarnya yang montage video ini tuh alias yang ngedit itu Pak Awan, salah satu guru biologi di sekolah. Beliau emang jago banget bikin video. Pokoknya beliau itu adalah guru yang menurut aku very very multi talented. Bikin video, bukan bikin video, ngedit video aja jago. Terus koleksi video-video yang istilahnya buat kita hiburan, lucu lah pokoknya. Dan apa ya, beliau juga jago gambar karena tiap mata pel biologi itu jantung dan lain-lain, rahim, gitu-gitu, gambarnya persis banget. Pokoknya benar-benar beliau itu multi talented. Oke. Next. Ini case favorit aku yang tulisannya Parisien, terus Parisien. Yang ini sayangnya udah hancur, yang Parisien. Udah hancur dikit sih. Kalau Parisien emang chatnya hancur-hancur gimana gitu, like pas aku mikir anjir bayar mahal ternyata sehancur itu. Crack si chatnya itu, dan ya sudahlah, gak usah dipakai. Tapi ya abis itu iPhone aku juga matot alias mati total. Cuman senangnya alhamdulillah notes aku di iPhone itu ke save di sini di iCloud, dan aku masih bisa ngeliat, alhamdulillah, walaupun nggak banyak. Tapi gallery foto aku nggak tahu masih bisa dicari atau enggak dengan aku connect ke akun aku. Ini quick video, aku ngeditnya kalau nggak salah di MayPy sebagai YouTube introduction aku. Aku belum bikin lagi, rencananya mau bikin, tapi aduh gila, ternyata content creating itu harus aku akuin susah banget. Ya après short vlog waktu di IV. Ini sebenarnya zaman-zamannya kita udah mulai Snapchat, Instastory gitu. Terus ini coveran aku lagu bahasa Prancis, Ne retiens pas tes larmes. Ini audio only ya, karena aku waktu itu dan sampai sekarang sih nggak berani nunjukin wajah ketika ngecover lagu, ketika nyanyi dan di video. Terus ini cover terfavorit, walaupun ada yang dislike tapi nggak apa-apa, aku nggak peduli. Ini aku upload juga di SoundCloud. Terus ini vlog ke berapa ya, kemarin tuh ada beberapa vlog yang sebenarnya aku skip. Bukan aku skip sih, aku jadiin private karena entah kenapa ya, males aja aku udah ini. Jadi skip ke vlog 9, yaitu sehari di ini zaman-zamannya aku udah demisioner jadi penanggung jawab perpus, tapi kayak aku masih bisa akses ke sini karena aku waktu itu kan most of the time kuliahnya siang, tapi karena pagi-pagi aku udah pengen ke kampus, aku kesini nyari-nyari skripsi untuk dibaca. Walaupun akhirnya ide aku udah mati juga saat itu. And then vlog 10 waktu itu ada open house di IV Bandung, dimana aku berkenalan dengan seseorang yang waktu itu levelnya masih aang, tapi gila waktu nyanyi pronunciation-nya bagus banget, sampai ternyata dia juara 1 dong. Dan sekarang dia alhamdulillah lagi master juga di bahasa Prancis UPI, padahal ini dia S1-nya di International Relations ya kalau nggak salah. Tapi kan sambil belajar bahasa Prancis juga di IV, terus sempat lanjut juga selagi tahun berapa ya, waktu itu dia udah B-ang tuh menjelang dia sidang atau apa gitu, aku lupa. Karena dia cerita waktu itu pas main ke rumah yang waktu itu lagi direnovasi juga ya.
après ini ada video aku yang nyanyi Pour que tu m'aimes encore. Jujur di sini suara aku jelek banget. Terus ini vlog yang rencontre alumni gitu, tapi sebenarnya ini acaranya papa aku karena waktu itu kan papa aku alumni Prancis dan sempat apa ya, kami aku sama papa kayak ngobrol-ngobrol dikit gitu sama Madam Melanie yang saat itu masih jadi penanggung jawab. Sekarang entah beliau di negara mana, aku lupa. So ya, ini ada cover Je n'ai que mon âme dari Natasha Saint-Pierre. Dulu ini lagu favorit aku yang buat di cover karena aku waktu itu juga dengan chest voice juga kuat apa namanya aku lupa istilah vokalnya apa, tapi di bagian yang dimana kita harus bersuara keras seperti yang di sini juga itu aku kuat banget waktu itu, alhamdulillah. Terus ini Snapchat isinya full tentang Serafina. Sebenarnya ada sepupu aku juga suaranya di sini, tapi apa ya, mukanya sengaja nggak aku liatin karena emang dianya nggak mau ya. Terus ini ada snapgram aku yang isinya short video tentang aku dapet akhirnya buku Existentialisme et Humanisme. Aku udah baca sekali dan pengen baca lagi biar apa ya, pour la meilleure compréhension, for the best understanding aja gitu, untuk pemahaman yang lebih baik. Terus ini All of Me yang versi bahasa Prancis ala Sarah, aku cover juga di sini, tapi ini audio only. Je n'ai que mon âme déjà. Ini Soul Man. Jujur ini buat aku dulu gampang banget lagunya, gak terlalu banyak bagian yang kerasnya, tapi lumayan sih, kayaknya sampai kedengeran tetangga juga waktu itu. Terus ini video waktu aku ketemu Mas Bas dan dia gimana ya, aku minta dia ngucapin selamat ultah gitu, jadi terus diupload gitu ke YouTube ya. Terus ini foto waktu di IVI Bandung dengan teman-teman conversation class dengan pengajarnya yaitu Mari. And then vlog aku yang nge-taste kue yang waktu itu lagi ngehits namanya Bandung Makuta. Gak tahu ya sekarang kabarnya gimana. Aku udah lama gak nyobain Bandung Makuta atau kue lainnya yang ngehits gitu. Even princess cake, cake apalagi, pokoknya kue-kue artis yang waktu itu lagi apa ya, ala une alias hits banget. Terus ini video waktu Pak Toto ulang tahun, dosen favorit aku. Kabar terakhir tahun berapa ya, pokoknya awal tahun ini beliau apa ya, mengadakan pot de départ alias pensiunnya beliau, apa ya, pesta perpisahan gitulah. Terus ini aku unboxing French books yang apa ya, ini buku-buku sebenarnya buat belajar bahasa Prancis untuk para migran. Entah kenapa aku beli ini, padahal ini buku khusus untuk para immigrant ya. Dan ternyata takdirku waktu itu alhamdulillah dapat stage dimana murid-muridnya juga immigrant ya, alhamdulillah. Sama buku kecil ini bukan introduction, initiation à la linguistique française, tapi nggak aku bawa karena udah terlalu berat ya, hampir 30 kilo ya waktu itu tas aku. Ensuite le sens de la vie, cover sih maksudnya, bukan apa, interpretation, aku nggak tahu kenapa dulu aku nulis itu. Ini lagu buat aku lumayan sulit juga untuk dinyanyiin. Et après open house IVI
dulu kan musiknya masih yang apa ya, kena copyright gitu, jadi aku nulisnya PC or Mac only, karena buat yang musiknya kena copyright biasanya tuh dulu di handphone nggak bisa di play gitu. Ini vlog kapan ya, 2017 kalau nggak salah, pas oh ya belum buka waktu itu Apero, masih kafenya tuh yang lama gitu, aku lupa namanya apa, sebelum Apero. Terus ini unpacking IVI Bandung's goodies, jadi aku dapat goodies gitu sebagai contestant karaoke. Alhamdulillah dapat mug IVI, dapat goodie bag dan lain-lain. Alhamdulillah, walaupun tidak menang, tapi ya sebagai participant setidaknya dapat goodies dan lain-lain gitu, walaupun nggak dapat voucher Delft. Terus ini ada acara menjelang wisuda sesi Desember waktu itu. Aku kan wisudanya Agustus 2017 ya waktu itu, which is aku duluan dari beberapa teman aku yang notabene lebih pinter dari aku, entah kenapa. Udah takdirnya kali ya. Après ini la dernière séance, aku bikin kayak beberapa video gitu-gitu, dan entah kenapa kerajinan banget aku bikin how do I call it, video thumbnail sekreatif ini. Entah kenapa dulu buat aku ini kreatif aja gitu. Terus ini aku bikin video panjang banget mengenai apa ya, semacam pidato padahal enggak, cuman bacot aja sebanyak 30 menit 16 detik. Judulnya Please Stop Saying That I'm Unemployed, gara-gara dulu aku dijulitin sama teman bukan teman, sama saudara sendiri malah, mengenai ini tuh bukan kerja, ini bukan kerja, itu bukan kerja. Padahal mungkin emang dia belum kebuka aja pikirannya, dan selain itu aku juga lagi belajar ngebuka pikiran mengenai orang yang work from home itu sebenarnya masih bisa dibilang kerja gitu. Terus ini lagu tribute to Johnny Hallyday, kalau nggak salah beliau kan meninggal akhir 2017 ya kalau nggak salah. Aku nyanyiin ke Je T'aime. Terus ini lagunya Lara Fabian yang kebetulan aku nyanyiin juga sebenarnya waktu di STBA Bandung bulan Februari, tapi nggak apa ya, sayangnya nggak terdokumentasi secara full. Ada di snapgram aku. Ada notification, entah gimana nyensornya, ya Allah, ya udahlah. Terus video Virlang ini aku promote ke LinkedIn dan beberapa social media lainnya mengenai challenge aku baca Virlang. Terus ini tasting churros lokal, bukan lokal sih, jadi sebenarnya dia terinspirasi dari churros yang ada di luar negeri, bikinlah bisnis churros dan beberapa dessert lainnya yang di Bandung, namanya Cinnamon. Ini enak banget, aku selalu support small business, alhamdulillah. Dan Cinnamon ini salah satunya, makanya entah kenapa salah satu yang kerja di Cinnamon ini langsung kenal aku dan manggil aku Nara gitu. Setiap kali aku datang ke Cinnamon, Nara gitu manggilnya. Terus ini aku dapet package juga waktu itu dari Singapore, bukan karena belanjaan, tapi aku dikasih sama fellow Francophile yang kebetulan dia itu ibu-ibu dan bener-bener koleksi barang-barang berbau Perancisnya tuh lengkap banget, Masya Allah. Dan salah satunya pop up Paris ini aku sempet bingung, aku reimburse-nya gimana ini kalau dari rekening Indonesia ke rekening Singapura gitu. Tapi katanya nggak usah, ini gift gitu katanya buat aku. Alhamdulillah, ya Allah, makasih. At Francophile SG kalau nggak salah. Terus ini lagu Tu Trouveras
aku sempat upload juga di Instagram TV. Terus first 2 days in Paris, vlog waktu ke Paris tahun 2018. Ini vlog waktu aku kemalingan. Di situ aku cuman ngebacot doang, dan thumbnailnya emang aku bikin ngambil beberapa gambar dari Google gitu. Terus ini aja vlog jalan-jalan, walaupun suara aku masih pelan, masih kaku dan gimana gitu. Sebenarnya sih Indonesia aku udah lumayan fluid untuk ngomong-ngomong bacot kayak gini, cuman aku nggak berani aja memperlihatkan mukaku ketika ngomong bahasa Indonesia dengan fluid gitu. Terus ini video yang ada lagu Lebaran sebentar lagi, itu di sini kayak video ucapan Selamat Idul Fitri tahun 2018. Waktu itu aku kebetulan ini uploadnya late upload semua lagu Anugerah Idul Fitri, yang recently ada yang komen suara aku udah mirip banget dengan Siti Nurhaliza padahal jauh banget. Terus Easy by Mac Ayres short cover. Nah, ini yang istilahnya retrieve, ini aku nggak bisa jelasin retrieve yang seperti apa waktu itu. Tapi sebenarnya ini adalah apa ya? Aku anggap sebagai gantinya apa yang waktu itu dicopet di Lyon. So ya. Terus ini video aku dengan sepupu makan mie samyang yang kuantitasnya nggak sebanyak yang bungkusan. Oh là, il est 1h51. Je dois réchauffer un petit peu mon repas pour le sahur. Oh ya, by the way, aku ini Ramadan pertamaku di Lille, Ramadan kedua aku di Prancis. Tapi ya ini baru 2 hari pertama, alhamdulillah kuat. Cuman ini aku udah kayak kelelawar, alias malamnya nggak tidur, siangnya atau paginya aku tidur. Lumayan kan? Mungkin untuk beberapa hari aku lebih memilih puasa pas musim dingin yang malamnya cepat, insya Allah. Mudah-mudahan entah sebagai puasa yang ngegantiin aku lagi halangan atau enggak, tapi ya sudahlah. Revenons à nos moutons, ini cover aku Indonesia Pusaka dalam rangka 17-an. Terus ini dulu juga sempet-sempetnya ngupload happy anniversary untuk jurusan aku, padahal anniversary-nya tuh bulan April gitu-gitu, atau setiap kali La Semaine Française diadakan itu jurusan aku berulang tahun. Gitar beb. Terus DIY aku salah satunya ini topi gede tulisannya bonjour. Nah, bonjour ini aku yang ngelem sampai akhirnya sempat mabok lem. Nggak mabok juga sih, tapi tiap kali aku bernafas itu kayak yang nggak enak gitu loh, karena bau lem supernya itu, padahal aku nggak ngelem. Terus ini vlog waktu aku ngomong-ngomong wae je parle de n'importe quoi à Lyon, makanya judulnya udah bacot sendiri, padahal di sini kayak aku ngejelasin keseharian aku gimana dan lain-lain dalam bahasa Indonesia, karena kalau dalam bahasa Perancis takutnya orang-orang pada ngerti aku ini sebenarnya ngapain dan lain-lain. Kalau ngevlog jujur pakai bahasa Indonesia, walaupun aku juga sebenarnya pengen ngevlog dalam bahasa Perancis, tapi yang positif-positif aja gitu, dan yang nggak nggak nyinggung orang sini juga gitu. Terus ada graduation makeup, ini sebenarnya makeupnya di rumah. Waktu itu kan aku ngetes makeup ala-ala menjelang resepsi sepupu aku di Semarang. Di situ kayak aku ngetes makeup apa aja yang gitu-gitu.
Terus biasa ini late post explore Lyon, terutama di Basilique Notre-Dame de Fourvière. Terus aku ini kayak review donat Indomie viral. Terus kurilingan kampus waktu itu karena sempet apa ya, oh ya ini video in French, aku lupa ini pas aku ditraktir si Tanwin atau kapan gitu, aku lupa persisnya kapan karena aku nggak nonton lagi setelah ngupload. Jadi kayak ibarat aku nulis tanpa membaca lagi apa yang aku tulis gitu untuk beberapa vlog aku, entah kenapa males kadang-kadang tuh. Terus ini French macarons yang aku review dari pastry shop di apa sih namanya itu, Riau Junction, namanya Tortens. Jujur macaron di Tortens itu enak banget. Di sini aku belum pernah nyoba sama sekali macaron, kecuali yang waktu kapan hari itu aku apero di rumahnya Julien dengan teman-teman kayak temennya Julien itu siapa sih namanya, Jade, terus Shiori, mahasiswi Jepang yang kalau nggak salah belajar di Devi, aku lupa. Terus ada Theo, ada Erkam dari Turki, terus Florence, Yorei, Junshi, siapa lagi ya waktu itu, Florence berdua sama siapa itu aku lupa ya, udahlah. Itu aku nyobain macaron yang dibawain Erkam yang ada rasa karamelnya, which is itu enak banget. Aku nagih, entah waktu itu dia beli di mana, sumpah pengen nanya dia sekapan-kapan. Cuman kan doi jarang banget aktif di IG, jarang lihat WA juga mungkin ya. Ini karena yang apa ya, aku ngefollow adeknya dan yang paling aktif di IG tuh adeknya gitu. Terus lagu iklan Magnum yang For Me Formidable, jujur ini lagu yang tersulit karena rendahnya. Jadi entah suaraku di kategori mana, either mungkin udah masuk mezzo soprano ya, karena kalau soprano kan udah macam penyanyi opera gitu-gitu. Kalau alto aku aja nggak bisa rendah gitu. Terus ini lagu favorit aku, Distance by Emily King, aku cover juga. Ini bedah buku aku yang pertama. Terus ini waktu apa aku ngomong-ngomong dikit mengenai almarhum dua teman SMA aku, walaupun akhirnya di komen adiknya almarhumah Zaini, dan alhamdulillah punya kenalan baru lagi yaitu adiknya. Mudah-mudahan bisa stay in contact, walaupun aku lupa bales komennya dia atau enggak. Terus ini back then vlog everyday life in France, frozen pizzas dari Carrefour Bio sama Franprix, terus solo museum tour. Sebenarnya waktu itu kan ada papa aku juga, cuman beliau pengennya aku ke dalam sendiri gitu, karena ini museum fotografi favorit aku, dimana there are a lot of vintage things on photography or anything. Terus ini vlog suasana kelas C1 waktu aku les di Lyon. Situ aku ingat ada Yan, Nicholas. Kalau Nikita dulu aku sekelas di BD akhir. Terus ada Valeria. Siapa lagi ya? Kalau Vinicius juga beda kelas, tapi aku sampai sekarang masih keep in touch dengan Vinicius. Kalau Nicholas aku udah lama nggak keep in touch karena aku nggak mau ya ganggu orang yang udah punya pacar biasa, hihi. Oh ya, terus ada
apa ya, aku inget ada Miriam juga, Anastasia, Deborah yang waktu itu lagi hamil berapa bulan ya waktu itu aku lupa, Barbara, Anna Barbara, ya aku inget nama-namanya beberapa orang aja. Karena di minggu terakhir itu ada yang baru lagi, tapi sayangnya ada beberapa orang yang nggak aku nggak inget namanya. Yaitu di video yang terakhir, Last Day in Lyon. Terus ini aku ngevlog sambil makan ayam geprek lele, sambil nge-review, ngebacot juga. Harusnya aku makan kayak gini sambil Q&A juga ya lain kali. Terus ini second weekend di Lyon, yaitu pas ngeliat Musée des Confluences, sambil foto juga di tulisan Only Lyon ini. Terus ini review Madeleine Saint Michel. Terus ini berapa hari sendiri di Lyon, dan sekarang alhamdulillah udah berbulan-bulan sendiri di sini. Alhamdulillah bisa survive, walaupun sempet malam-malam aku pulang dipanggil kayak, hey kamu nggak apa-apa, hai kamu safa, dan lain-lain, takutnya modus gimana-gimana. Aku tuh langsung auto baca ayat kursi gitu-gitu kan, buat apa ya, karena waktu itu aku jalan sendiri malam-malam, sempat takut juga, parno dan lain-lain, tapi alhamdulillah bien rentré gitu istilahnya, back home safely. Terus ini haul vlog di Monoprix, dan gila ya sekarang di tengah pandemik gini semua makanan dan lain-lain mahal banget, makanya jadi aku belanja sedikit nyampe 20 euro, padahal 20 euro tuh biasanya aku dapat banyak banget. Lah ini sekarang aku dapat banyak bisa sampai 60 euro lebih, gila gak? Terus ini waktu aku main petanque untuk pertama kalinya, walaupun aku sampai berapa lama, entah sampai sekarang kayaknya aku masih nggak ngerti sistem penilaian si petanque ini. Terus ini back in Paris, sampai akhirnya aku udah stop ngevlog. Terus ini vlog waktu apa namanya, open house EV, sekaligus opening Apero Coffee and Co. Jadi as I told you before, I tend to support small businesses, dan aku emang support si Apero ini since day one. Jadi dari day one ini aku ke situ nyobain crab buatan chefnya langsung. Alhamdulillah sambil ngomong basa-basi bahasa Prancis juga. Dan ya, yeah, by the way, waktu itu aku pesan air putih aja, aku sempet nanya air putih berapa, karena biasanya kan aku beli air putih tuh bayar kan. Katanya udah nggak usah bayar ya, beneran kayak air keran di Prancis aja, nggak bayar gitu neng. Seneng banget. So apa ya, as I told you, aku udah pernah cerita belum sih kalau si Apero ini konsepnya eco cafe, dimana orang-orang kalau makanannya nggak habis mungkin bisa langsung masuk compost, walaupun all I know tidak semua bahan makanan yang nyisa itu bisa di compost gitu. Dan waternya filtered water. Terus untuk pembelian macam yogurt atau minuman-minuman lainnya yang pakai apa namanya, glass botol gelas, kalau di take out kita kena charge 5.000. Terus kalau botolnya dibalikin, 5.000-nya dikembalikan ke kita gitu polisinya. Terus ini curcol bikin paspor baru sendiri, karena waktu itu aku belajar pengen apa-apa sendiri gitu, urusan administrasi, walaupun kadang-kadang désolé de dire mais
c'est la galère, l'administration, enfin partout dans le monde peut-être gitu. Dan waktu itu sih pengalaman aku di sini, alhamdulillah pembuatannya cepat. Pas di interview aku nggak apa namanya pabaliet ngejawabnya dan ya. Terus ini talk show La Semaine Française 2016, biasa aku late post, tapi nggak full karena sayangnya di intervenant ketiga maksud aku, sorry, dan bagiannya Campus France nggak sempat aku rekam karena handphone baterainya udah mau habis, and ya. Terus ini swaps zero waste aku, waktu itu ada zero waste kit video. Terus ini espresso making coffee yang pakai apa namanya Dolce Gusto kalau nggak salah. Terus ini covernya dua bunga, which is salah satu membernya itu KKLL. Judulnya Lain di Mulut Lain di Hati. Gila, ini enak banget lagunya, I love that song. Terus ini Nirmala, cover pertamaku, karena aku 2 kali cover, bahkan sampai 3 kali. Ini lagu Corcovado yang sayangnya instrumentalnya aku udah nggak nemu lagi, sedih banget, nggak aku download. Terus ini Quick Vlog sesampainya aku di Prancis. Jadi waktu itu di sekitaran sini-sini gitu, aku udah dalam keadaan keterima di Universitas Prancis, tinggal nunggu apa namanya beasiswa pengumumannya sama urusan administrasi dan lain-lain. Dan kebetulan alhamdulillah punya privilege di apa namanya premium service untuk visanya. Padahal aku sempet gak enak juga, premium service kan mahal bayarnya, tapi ya udahlah, diterima aja apa yang dikasih sama papa aku waktu itu. Kebetulan waktu itu emang lagi ada privilege untuk membayar premium service dan lain-lain. Nah, alhamdulillah terima aja. Dan sebenarnya enak juga sih premium service visa itu karena apa ya, untuk dokumen yang kurang itu waktunya diberikan hanya 1 kali 24 jam kalau nggak salah seingat aku. Sedangkan kalau di service yang regular alias yang aku lakuin tahun 2018 itu dokumen harus secepatnya sehari itu juga, like mungkin beberapa menit atau beberapa jam aja harus sudah ada, karena kalau enggak visanya mungkin auto nggak dapet kali ya. Cuman ini lumayan ya, sehari, walaupun lumayan nunggu lama juga. Waktu itu kan aku yang kurang cuman asuransinya, durasinya kurang gitu, kurang kalau buat mahasiswa ya, mahasiswa luar negeri. Ini quick vlog waktu aku udah menempati kosan. Ini mini vlog yang aku buat di IGTV kalau nggak salah. Lovery vlog juga aku upload di IGTV. Terus ini vlog waktu di Lille kalau nggak salah, sambil apa ya, waktu itu ngevlognya pas lagi bradery, sempet lost juga karena aku nggak tahu jalan. Tapi being lost is a part of adventure buat aku ya. Terus ini waktu di Brussels, Belgia, tapi short, apa namanya, kayak one day aja, short vlog dan vertical vlog. Terus ini cover aku yang Janji di Atas Ingkar, lumayan lagu favorit juga walaupun baru sehari dipelajari. Terus ini jalan-jalan di kota Lille. Kalau nggak salah waktu itu ini yang aku jalan-jalan sama Axel, aku lupa, Axel yang kebetulan senior aku di kampus. Ini
utang vlog di bagian violin yang nggak aku vlog di sini, karena aku nggak enak kan eh, lagi diajak ngobrol sama Axel tapi sambil ngevlog gitu-gitu, mana aku cuman berdua lagi sama dia, nggak enak gitu. Terus ini vlog 30 Plan International, aku ngevlog dalam bahasa Prancis waktu itu sebagai ya hitung-hitung tugas oral di Auto Formation Fleu, tapi bukan bagian dari tugas yang ada di bagian 2 Journal de Bord, tapi lebih ke jurnal aku belajar bahasa Prancisnya, alias di bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini kan harusnya kita kayak ngisi kayak hari ini aku belajar tentang kata-kata ini yang artinya gini 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 gitu. Tapi ini di bagian pertama jurnal the board aku nulisnya gitu. Terus ini cover kedua aku, Nirmala, lagu Berharap Tak Berpisah dari Reza Artamevia. Terus Last Way Shopping and Vintage Items gitu. Jadi ini sehari harusnya ada di segmen ekolo gitu, cuman kan aku belum sepenuhnya ekolo ya di sini karena ada beberapa barang yang buat aku terpaksa beli yang pakai packaging gitu. Terus ini college life short vlog aku yang aku upload di IGTV, footsteps tapi bagian Kehlaninya aja, short cover. Ini outfit of the day tanggal 20 waktu itu menjelang kuliah enquête de terrain semester 2. Sekarang masih semester 2 sih. Ini late vlog, late post maksud aku, sorry. Waktu ke Paris lagi, pengen ketemu tante aku karena emang di IG lebih akrabnya sama tante gitu, walaupun yang bagian keluarga akunya itu om gitu, which is yang sepupuan sama ibu aku ya om itu gitu. Terus ini haul Bleu Blanc Rouge items yang aku beli di Vinted sama Wish. Kebetulan aku orangnya suka ngetes gitu, beberapa platform macam Shopee, tapi di sini namanya Wish sama Vinted. Kalau Vinted itu lebih ke second hand item yang masih bersih, masih bagus, masih layak pakai gitu. Terus ini lagu pertama yang aku cover waktu selama lockdown, lagu Kumbang Kumbang, which is lagu masa kecil aku yang gara-gara si mbak muter dangdut di TV. Terus ini cuman short video yang aku upload di Instagram kedua aku, karena di IG itu aku nge-follow Buddy Books. Di situ toko local business yang ngejual customized notebook. Nah, customized-nya tuh bisa berupa jaket alma mater sesuai alma mater kita dan jurusan kita, nama kita gitu-gitu, atau any kind of notebook cover, up to you. Terus ini suara karaoke bersama teman-teman, short video juga aku ambil dari kalau nggak salah Snapgram aku. Kalau di Snapchat itu apa ya, folder aku waktu itu berantakan, jadi kayak quick editing aja waktu itu aku bikin ini. Terus ini cheese tasting night, soirée de dégustation de fromage, short video. Karena video yang waktu itu aku lagi sama teman-teman juga, aku nggak terlalu banyak bikin video, lebih enjoy dengerin mereka ngobrol. Kadang-kadang ngeliat ada teman aku yang dari Taiwan namanya Yorei. Oh ya, ada Yorei juga. Aku waktu itu di apero sama di rumahnya Julian itu ada Yorei. Dia jongkok dan aku bilang, oh my god, kamu jongkok juga.
apa namanya, kalau lagi duduk gini, sama aku di Indonesia juga gitu kalau lagi nungguin gimana gimana gitu. Nah kebetulan teman aku yang dari Italia, bukan teman sih, lebih ke orang yang sering aku temuin di Cafe Ulis, namanya Lorenzo, dia orang Italia. Dia nyobain dong jongkok gitu, dan agak sulit juga sih buat beberapa orang Eropa untuk duduk tapi yang dengan gaya jongkok gitu, karena mereka nggak biasa jongkok kan. Terus Petit Tour en Bus, oh iya, itu 1 menit 2 detik videonya, karena waktu itu em, buat snapgram aku videonya, aku videoin di handphone, di kamera default. Terus ini lagu for apa ya, a tribute to Glenn Fredly, salah satu musisi di mana, how do I say that, Indonesia kehilangan salah satu musisi terbaiknya. Cuman jujur ini lagu susah banget, apalagi bagian rendahnya yang kau bersama dia, itu gila susah banget, aku nggak bisa rendah. Terus ini video terakhir yang aku upload, yaitu aransemen, bukan aransemen sih, lebih ke interpretasi aku kalau aku bikin versi Perancisnya, coveran si siapa itu, Astri, di Instagram. Dia kan yang apa ya, bikin bahasa Inggrisnya, nyiptain. Aku juga sebenarnya pengen nyiptain, tapi karena aku nggak tahu how the music would go, akhirnya aku bikin versi Perancis. Voilà, seperti menerjemahkan, tapi sebenarnya bukan menerjemahkan, lebih ke interpretasi ala-ala Sarah, yang interpret beberapa lagu berbahasa Inggris yang dibikin ke versi Prancisnya. Dan kebetulan ini alhamdulillah viewnya mulai naik. Mudah-mudahan selanjutnya aku bisa ngupload video lagi, because most of the time aku lebih sering nge-vlog. Nah ini cerita lengkapnya mengenai versi yang Frances aku. So yeah, thank you for enjoying all this bacotan aku mengenai channel YouTube, karena banyak yang content creator yang bikin kayak throwback gitu-gitu. So yeah, I will see you guys on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi enggak juga nggak apa-apa, aku nggak peduli. So yeah, I will see you guys on my next video. Bye.